Ustaz, jadi yang kira-kira sering tepat yang mana? Nah, kita kaji di sini. Bisa disebut ini kajian disebut dengan kajian ilmiah. Karena dibahas dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Yang sering tepat yang mana, Ustaz? Kalau boleh jujur, yang sering tepat itu yang menggunakan hisab. Kalau kita boleh jujur, yang sering tepat itu dengan menggunakan hisab. Tahu dari mana yang sering tepat itu dengan menggunakan hisab? Karena kita lihat hadirin, kalau orang menggunakan metode hisab, jangankan menentukan awal ataupun menentukan akhir Ramadan, menentukan datangnya gerhana saja itu sering tepat dengan metode hisab. Kita mau tahu minggu depan ada gerhana matahari atau gerhana bulan, kita bisanya tahu itu pakai metode ruqyat atau metode hisab. Ruqyat apa hisab? Hisab. Kita mau tahu minggu depan ada gerhana, jangankan minggu depan, bulan depan akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Bahkan jamnya, menitnya, konjungsinya tepat. Itu bisa tahu dari mana? Dengan metode hisab. Pakai ilmu astronomi. Dihitung-hitung, oh nanti akan terjadi gerhana nih. Gerhana bulan, jamnya jam sekian, menitnya menit sekian. Oleh karena itu di Masjid Al-Falah akan diselenggarakan sholat sunnah gerhana bulan. Diinformasikanlah, insya Allah besok akan ada sholat sunnah gerhana bulan dengan imam dan khotib adalah Ustaz Fahmi Al-Anjatani. Wah, bisanya tahu dari mana hadirin? Tahu dari mana? Ruqyat apa hisab? Ruqyat apa hisab? Hisab. Hisab. Begitupun gerhana matahari. Bisanya tahu minggu depan atau bulan depan akan terjadi gerhana itu dari hisab. Bukan dari ruqyat. Kalau ruqyat itu zaman Nabiullah Muhammad. Ketika keluar Nabiullah Muhammad malam hari dilihat terjadi gerhana. Maka pada saat itu pula kemudian Nabiullah Muhammad melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Tidak pernah Nabiullah Muhammad ketika nanti malam mau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, tidak pernah Nabiullah Muhammad ketika nanti malam terjadi gerhana bulan, kemudian siang hari Nabiullah Muhammad menginformasikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Oleh karena itu kita nanti malam pada kumpul semua, kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Enggak pernah Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah nggak tahu nanti malam bakal terjadi gerhana atau tidak. Terus Rasulullah bisanya langsung sholat gerhana ketika terjadi gerhana bulan dari mana? Ketika Rasulullah keluar rumah terjadi gerhana bulan, maka pada saat itu pula Rasulullah kemudian melaksanakan sholat sunnah gerhana. Itulah metode hisab dan metode ruqyah. Jadi kalau kita boleh jujur, yang sering tepat itu metode hisab. Kalau metode hisab itu jangankan masalah awal ataupun akhir Ramadan. Masalah gerhana pun bisa diketahui. Bahkan kita ini kalau sholat, bisanya kita sholat maghrib, masuk maghrib jam 18 lebih 6 menit, itu tahu dari mana Pak? Ruqyat atau hisab? Hisab. Kita pakai hisab. Kalau kita mau jujur, itu pakai hisab. Bisa hitung-hitungan. Kita tanggal 6 bulan 3 tahun 2024. Maghribnya jam 18 lebih 06. Isaknya jam 19 lebih 15 menit. Itu pakai hisab. Pakai hitung-hitungan. Kalau zaman dulu Nabiullah Muhammad itu bukan pakai hitung-hitungan, pakai jam semacam itu, tidak. Tapi melihat peredaran bulan, melihat peredaran matahari. Oh Ustaz, tapi kan khusus untuk pakai ruqyat itu kan khusus untuk kalau bulan puasa saja. Kalau sholat itu kan nggak apa-apa, kita juga pakai hisab juga. Kata siapa?
Kalau boleh jujur, di dalam Al-Quran pun, di dalam Quran surah Al-Isra, kita diperintahkan oleh Allah ketika mau menetapkan waktu-waktu sholat, itu berdasarkan peredaran matahari. Mana dalilnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkanlah sholat ketika matahari telah tergelincir. Kita di sini kalau misalnya sholat duhur, kita ngelihatnya jam atau ngelihatnya matahari, Pak? Jam atau matahari? Jam. Wis mancing duhur durung jam pira sih? Wah, durung mancing ya jam pira jam. Enggak ada sepertinya di antara kita sekarang ini. Kalau kita mau mengetahui masuk duhur atau belum, kita ngelihatnya matahari, enggak ada. Padahal Al-Quran memerintahkannya, kita kalau misalnya mau sholat, khususnya sholat duhur atau lagi sholat-sholat lain, kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, lihat matahari, sudah tergelincir atau belum mataharinya. Ternyata faktanya jamaah Masjid Al-Falah termasuk DKM, lamun sholat belin delang matahari, delangnya jam. Itu Pak. Kita pakai jam, ini pakainya apa? Pakai hisab. Padahal Allah perintahkan menggunakan dengan ruqyah. Ruqyatul hilal. Termasuk juga ngeruqyat matahari. Kita bisanya tahu matahari sudah tergelincir atau belum, itu kan berarti kita ngelihat sepintas. Oh Ustaz, tapi ada hadis nabinya. Hadis nabinya sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Betul. Saya tahu hadisnya, memang sahih, tapi ingat, al-hukmu yaduru ma'a illatih. Itulah kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Yang namanya hukum itu senantiasa terkait dengan ilatnya, dengan alasannya. Kenapa Nabiullah Muhammad dahulu memerintahkan kepada para sahabat untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan menggunakan ruqyatul hilal? Jawabannya ada di dalam hadis Nabi yang lain. Inna ummatun ummiyatun, kata Nabi. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Umat yang tidak pandai baca tulis. La naktubu wa la nahsubu syahr. Yang tidak pandai untuk melakukan tulis menulis, untuk melakukan hisab. Inilah alasannya kenapa Nabiullah Muhammad dahulu memerintahkan kepada para sahabat untuk mengetahui awal ataupun akhir Ramadan menggunakan manual ruqyatul hilal. Kenapa? Karena dahulu belum ada para sahabat yang pandai masalah hisab. Belum ada yang bisa melakukan ilmu astronomi. Karena belum ada yang pandai melakukan hisab, maka ketika ingin mengetahui masuk Ramadan atau belum, pakainya manual. Coba lihat saja, sudah kelihatan belum hilalnya? Sudah kelihatan belum bulan sabitnya? Oh, belum kelihatan, belum masuk Ramadan. Oh, sudah kelihatan, berarti sudah masuk Ramadan. Dulu para sahabat belum ada yang pandai melakukan hisab. Itulah sebabnya Nabiullah Muhammad memerintahkan para sahabat untuk melakukan ruqyatul hilal. Ini kalau boleh jujur ya. Jangan kemudian, oh Ustaz Fahmi berarti ini menolak metode ruqyat. Bukan. Kita bicara secara ilmiah, kita bicara sebagaimana apa adanya, dijelaskan di banyak maroji, di banyak referensi. Nabiullah Muhammad memerintahkan ruqyat karena pada saat itu ilatnya belum ada yang pandai melakukan hisab. Oh Ustaz, tapi kita kan harus ngikut saja dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Gini Bang, yang namanya hukum itu ada ilatnya. Sama seperti halnya dulu Nabiullah Muhammad, ini hadisnya sahih, idza bala ahadukum fasyarriku aw gharribu, kata Nabi. Apabila engkau melakukan buang air kecil atau air besar,
maka menghadaplah ke sebelah timur atau menghadaplah ke sebelah barat. Nabi Allah Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya dulu, kalau mau kencing atau mau BAB, menghadaplah ke sebelah timur atau ke sebelah barat. Ngadep Pak ngetan atau ngadep Pak kulon. Pertanyaannya, kira-kira diamalkan atau tidak sama kita ini sekarang? Tidak. Kita lihat WC di Al-Falah, di Masjid Al-Falah, ternyata ngadepnya selatan utara. Padahal sama Nabi Muhammad diperintahkannya, ketika engkau beol, hadapkanlah ke sebelah timur atau sebelah barat. Iya, Pak saja. Iya, berarti kita nggak ngikut dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Oh, jare Nabi lamun kita pengen endok ngadep pengetan atau lamun blingetan ngulon. Tapi kenapa sekarang kita tidak mengamalkan? Jawabannya apa kira-kira hadirin? Jawabannya apa kira-kira? Konteksnya beda. Kenapa Nabi Allah Muhammad menyampaikan idza bala ahadukum fasyariqu aw gharibu? Ketika engkau buang hadas, menghadaplah ke sebelah timur atau ke sebelah barat. Karena konteksnya dulu Nabi Allah Muhammad menyampaikan demikian, posisi Nabi Allah Muhammad ada di Madinah. Dan Mekah berada di sebelah selatan Madinah. Sekitar 600 km antara jarak Mekah ke Madinah. Nabi Allah Muhammad memerintahkan para sahabat kalau mau buang hadas, buang air kecil atau air besar, syariqu au gharibu, menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Kenapa Nabi Allah menyampaikan demikian? Karena Nabi Allah Muhammad posisinya menyampaikan pada saat itu berada di Madinah. Kalau Nabi Allah Muhammad menyampaikan itu pada saat itu Nabi Allah Muhammad lagi ada di Kedawung di Masjid Al-Falah, beda lagi yang disampaikan. Itulah yang disebut dengan kontekstualisasi hadis Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan sesuatu itu bukan menyampaikan di ruang yang kosong. Nabi Allah Muhammad menyampaikan sesuatu itu berada pada satu kondisi yang berbeda dengan kondisi kita saat ini.